Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samrina dengan NIM H051211006. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Perbandingan Peta Kendali Modified Exponentially Weighted Moving Average, Patel dan Kahn dalam mendeteksi pergeseran rata-rata proses produksi. Studi kasus usaha Bolu Cukai Sunrise dengan pembimbing utama Dr. Erna Triherdiani, SSI, MSI. Pada kesempatan ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Dan yang keempat, daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Di sini akan dibahas latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta kajian teori. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu kualitas. Kualitas produk merupakan aspek penting yang harus dijamin oleh perusahaan kepada konsumen karena menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Konsumen cenderung memilih produk dengan kualitas tinggi dibandingkan produk sejenis yang tersedia di pasaran. Oleh karena itu, pengendalian kualitas perlu diterapkan untuk meminimalkan kesalahan dan mengurangi variasi dalam proses produksi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah statistik proses kontrol, yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas proses dengan cara mengurangi variabilitas. Salah satu alat utama dari statistik proses kontrol adalah peta kendali. Peta kendali digunakan untuk menganalisis perubahan proses dari waktu ke waktu. Peta kendali pertama kali diperkenalkan oleh Walter E. Shewhart pada tahun 1924 yang disebut peta kendali Shewhart. Dalam pengendalian kualitas, peta kendali Shewhart telah banyak digunakan dalam bidang industri untuk memonitoring proses dikarenakan pengaplikasiannya yang sederhana. Akan tetapi, peta kendali Shewhart kurang sensitif dalam mendeteksi pergeseran rata-rata proses yang kecil. Berdasarkan kelemahan tersebut, dikembangkan bagan kendali alternatif yang dapat mendeteksi pergeseran rata-rata proses yang kecil secara efektif. Salah satunya yaitu peta kendali EUMA. Peta kendali EUMA tidak hanya menggunakan pengamatan saat ini, tetapi juga informasi sebelumnya, sehingga lebih sensitif terhadap pergeseran rata-rata proses yang kecil daripada peta kendali Shewhart. Namun, dalam perkembangannya, peta kendali EUMA memiliki masalah inersia, yaitu lambat dalam mendeteksi perubahan mendadak atau perubahan besar dalam proses. Oleh karena itu, Patel pada tahun 2011 mengembangkan modified EUMA yang mengatasi masalah inersia pada peta kendali EUMA dengan mempertimbangkan perubahan data terbaru serta cepat dalam mendeteksi perubahan besar atau mendadak dalam proses. Namun, peta kendali modified EUMA Patel tidak optimal dalam mengendalikan varians. Akibatnya, peta kendali modified EUMA Patel masih memiliki varians yang lebih besar yang dapat menyebabkan false alarm. Oleh karena itu, Kahn pada tahun 2017 mengembangkan metode modified EUMA Patel dengan menambahkan parameter tambahan yang bertujuan untuk meminimalkan varians sehingga mengurangi kemungkinan false alarm dan meningkatkan sensitivitas peta kendali. Dalam industri makanan, pengendalian kualitas sangat penting untuk memastikan produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sunrise, sebuah usaha kuliner khas Bugis yang terletak di Kabupaten Sopeng, terkenal dengan bole cukenya, kue tradisional yang lezat dan dapat bertahan hingga 2 minggu tanpa pengawet. Namun, dalam proses produksinya terdapat risiko variasi berat produk yang tidak seragam. Variasi berat yang tidak seragam dapat berdampak pada kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, diperlukan metode pengendalian kualitas yang dapat mendeteksi pergeseran dalam rata-rata proses produksi secara efisien.
Adapun penelitian sebelumnya yang pertama Baharudin pada tahun 2015 meneliti peta kendali modified Ilma Patel untuk mendeteksi pergeseran kecil dalam proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modified Ilma Patel lebih sensitif dibandingkan ilma konvensional dalam mendeteksi pergeseran kecil dalam proses produksi. Selanjutnya, Suparakonsakun dan kawan-kawan pada tahun 2020 meneliti kinerja peta kendali modified ilmakan dalam memantau data pencemaran udara PM25 dan karbon monoksida yang memiliki autokorelasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa modified ilmakan lebih efektif dalam mendeteksi pergeseran kecil dalam proses dibandingkan dengan ilma konvensional yang dibuktikan melalui perbandingan ARL. Selanjutnya, Suparakonsakun dan Arepong pada tahun 2022 mengaplikasikan peta kendali modified Ilmakan untuk memantau rata-rata proses pada data harga emas dan perak. Hasil menunjukkan bahwa modified Ilmakan lebih unggul dibandingkan ilma konvensional dalam mendeteksi pergeseran kecil pada rata-rata proses, ditunjukkan oleh nilai ARL yang lebih kecil. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan pada proses produksi Bolicuke Sunrise dengan judul Perbandingan peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan dalam mendeteksi pergeseran rata-rata proses produksi studi kasus usaha Bolicuke Sunrise. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data univariat dengan variabel penelitian yakni berat Bolicuke Sunrise periode 12 November 2024 sampai 12 Desember 2024. Data yang digunakan berdistribusi normal dan nilai konstanta batas kendali peta kendali modified IOMA yang digunakan pada penelitian ini adalah L sama dengan 3. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membandingkan performa peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan. Yang kedua, menerapkan peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan pada data berat Bolicuke Sunrise. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan manfaat khususnya dalam bidang statistika mengenai pengetahuan tentang peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan. Yang kedua, bagi perusahaan dapat digunakan sebagai saran dan masukan dalam merancang pengendalian kualitas produksi Bolicuke Sunrise. Kajian teori. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji independensi. Yang ketiga, peta kendali exponentially weighted moving average. Yang keempat, peta kendali modified exponentially weighted moving average yang di dalamnya membahas mengenai peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan. Yang kelima, average run length. Dan yang keenam, sunrise. Metodologi penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sumber data, variabel penelitian, dan tahapan analisis. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer hasil pengamatan dari proses produksi Bolicuke Sunrise. Pengamatan dilakukan selama periode 12 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024. Adapun variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berat Bolicuke Sunrise dalam gram yang diukur setiap hari selama 30 hari. Data dikumpulkan dalam bentuk subgrup dengan ukuran N sama dengan 5, di mana setiap subgrup mewakili rata-rata berat 5 sampel bolu dalam satu hari produksi. Adapun tahap analisis. Dalam penelitian ini yang pertama mengumpulkan data pengamatan berat Bolicuke Sunrise dalam periode 12 November 2024 sampai 12 Desember 2024. Yang kedua, mengkaji rumus peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan untuk diterapkan pada data berat Bolicuke Sunrise. Yang ketiga, menghitung nilai ARL untuk mengevaluasi sensitivitas peta kendali modified Ilma Patel dan peta kendali modified Ilmakan dengan menggunakan data simulasi.
Yang keempat, membandingkan performa peta kendali dengan melihat ARL terkecil dari modified Yama Patel dan modified Yama Khan. Yang kelima, melakukan pengujian normalitas terhadap data berat Boluchuke Sunrise dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keenam, melakukan pengujian independensi terhadap data berat Boluchuke Sunrise dengan uji Durbin-Watson. Yang ketujuh, menerapkan peta kendali modified Yama Patel dengan langkah-langkah yang pertama menentukan estimasi nilai standar deviasi sigma topi, menghitung nilai statistik modified Yama Patel, menghitung nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah peta kendali modified Yama Patel, membuat peta kendali modified Yama Patel berdasarkan batas kendali yang telah diperoleh, dan yang terakhir, menganalisis peta kendali yang diperoleh dan menghitung jumlah titik pengamatan yang berada di luar batas kendali atau out of control. Tahapan yang kedelapan yaitu menerapkan peta kendali modified Yama Khan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan estimasi nilai standar deviasi sigma topi. Yang kedua, menghitung nilai statistik modified Yama Khan. Yang ketiga, menghitung nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah peta kendali modified Yama Khan. Yang keempat, membuat peta kendali modified Yama Khan berdasarkan batas kendali yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, menganalisis peta kendali yang diperoleh dan menghitung jumlah titik pengamatan yang berada di luar batas kendali atau out of control. Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.